Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin, dan terbebas dari COVID. Mohon maaf ini bajunya terlalu formal, harusnya kita ngomongnya santai-santai ya. Sekarang terlalu formal, karena tadi baru saja live di Kompas TV membahas masalah yang saat ini sedang ramai pada saat konten ini dibuat, yaitu peretasan 10 lembaga negara Indonesia oleh hacker dari Cina. Nah, bagaimana kronologisnya? Akan kita bahas setelah ini. Nah, Sobat Cyber semuanya. Jadi kemarin hari Jumat tanggal 10 September 2021 ada informasi di internet yang disampaikan oleh salah satu media internasional itu menyebutkan ada salah satu grup hackers yang berasal dari Cina. Mereka melakukan peretasan ke 10 kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Badan Intelijen Negara. Ngeri ya? Gimana kalau misalkan ternyata beneran Badan Intelijen Negara dihack? Padahal kalau kita lihat film-film nih, Mission Impossible, kemudian film-film intelijen-intelijen yang lain, nama-nama orang itu kan memang harus sangat dirahasiakan. Apalagi nama-nama orang yang menjadi agen intelijen, itu harus dirahasiakan. Nah, ternyata setelah kita cari-cari infonya gitu, ini masih belum bisa terkonfirmasi apakah benar si Mustang Panda ini, nama grupnya gitu, benar-benar berhasil melakukan peretasan ke 10 kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena memang belum keluar ini bukti-buktinya, misalkan hasil retasannya, kemudian yang diretas siapa saja, kemudian data-data apa saja yang berhasil diambil, itu belum ada begitu, sehingga kita masih menunggu. Tetapi itu memang terjadi peretasan atau tidak terjadi peretasan. Nah, bingung kan? Pokoknya gini lah. Pokoknya bisa jadi sebenarnya memang diretas gitu, tapi memang mereka tidak ngomong-ngomong. Apalagi ketika si Mustang Panda ini sponsornya state atau negara lain begitu. Atau misalkan organisasi besar lain. Ya pasti mereka nggak akan ngomong-ngomong gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya baik. Ini menjadi trigger bagi bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia terutama, seluruh kementerian dan lembaganya itu mereka mulai ngecek sistemnya gitu. Apakah sistemnya benar-benar kuat? Kira-kira di mana celah-celah keamanannya begitu? Dicari apakah kira-kira ada data yang dicuri sama hacker dan lain-lain begitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan checking terhadap sistem yang kita miliki, kita tidak tahu sebenarnya ada apa di sistem kita. Apa yang hilang dari sistem kita. Nah, si Mustang Panda ini, dia menggunakan malware yang cukup hebat gitu untuk melakukan penetrasi ke targetnya. Mereka menggunakan malware namanya Thanos. Thanos ini adalah malware modifikasi dari PlugX. PlugX itu adalah salah satu tipe malware yang banyak digunakan hacker-hacker kelas dunia begitu, yang fungsinya begitu itu diinjeksi ke target lawan begitu, entah menggunakan teknik phishing atau menggunakan teknik-teknik yang lain begitu diinjeksikan ke lawan, kemudian masuk ke dalam komputer atau servernya lawan, server atau komputer itu bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi si hacker ini, mereka bisa melakukan kontrol full terhadap sistem yang diinjeksinya. Jadi mereka seolah-olah menggunakan komputer target itu di depan komputernya sendiri, walaupun secara remote. Bayangkan, kalau misalkan mereka berhasil melakukan itu, artinya seluruh isi dari sistem yang diretas itu, mereka bisa ambil. Mereka bisa curi, mereka bisa jalankan, mereka bisa running aplikasinya, begitu. Karena mereka punya full control terhadap sistem yang dimiliki. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, di beberapa kasus Mustang Panda ini melakukan peretasan, ada indikasi bahwa grup peretas ini, mereka berasal dari Cina. Begitu. Kenapa kok bisa kita bilang berasal dari Cina? Sebenarnya masih dugaan sih gitu. Kenapa?
Karena memang aslinya kita tidak tahu. Hacker itu, walaupun mereka punya grup, mereka mempublikasikan namanya, tapi kita tidak tahu sebenarnya di belakangnya itu sebenarnya dia siapa gitu. Orangnya itu siapa, tinggalnya di mana. Itu susah sekali. Karena kadang-kadang sesama anggota grup pun mereka juga tidak tahu. Mereka hanya berkomunikasi menggunakan email gitu, atau mereka berkomunikasi menggunakan secure chat yang hanya mereka sendiri yang tahu begitu. Sehingga grup dalam satu grup itu juga kadang-kadang anggotanya tidak saling tahu aslinya gitu. Nah, ini juga sama. Kenapa kok terindikasi ini dibilang dari Cina gitu? Nah, ternyata dari beberapa kode malware yang berhasil dibongkar gitu, kemudian dicek, di situ ada beberapa remark itu kalau programmer bikin catatan note gitu di programnya. Remarknya itu dalam bahasa Cina atau bahasa Mongolia gitu. Jadi orang menyimpulkan ini memang dari Cina gitu. Walaupun sebenarnya kita bertanya-tanya juga gitu. Bisa jadi dia seolah-olah menyamar jadi orang Cina padahal bukan orang Cina begitu. Nah, inilah uniknya internet gitu. Karena di internet itu kita bisa menjadi siapa saja. Kita bisa mengaku siapa saja begitu. Kita bisa seolah-olah menjadi apa saja. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kita harus mengingatkan juga kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita begitu. Jangan sembarangan percaya apabila kenal orang di internet. Karena apa? Karena orang bisa ngaku siapa saja. Dia ngaku seumur kita, ternyata dia sudah tua. Atau dia ngaku masih anak-anak, ternyata dia sudah dewasa begitu. Untuk anak-anak kita juga perlu kita ingatkan. Kadang-kadang mereka suka main game sendiri nih. Main game Roblox, main Minecraft begitu. Apalagi ketika game itu bisa berkomunikasi. Kadang-kadang ada itu orang-orang yang sengaja menyamar jadi anak-anak begitu. Kemudian dia berkomunikasi dengan anak kita atau orang lain gitu. Kemudian dia seolah-olah memberikan gift atau memberikan apapun sehingga anak kita senang. Akhirnya anak kita jadi suka sama dia. Dan akhirnya anak kita menjadi terperdaya gitu. Karena bisa jadi gitu. Yang melakukan itu memang disengaja gitu. Oleh karena itu ketika kita berbicara internet, kita harus hati-hati karena siapapun bisa menjadi apapun gitu. Nah, kembali lagi nih kita nih ke masalah hacker ini gitu. Nah, ceritanya si Mustang Panda ini dia tidak hanya melakukan penyerangan ke Indonesia. Sebenarnya secara histori yang kita dapatkan di internet, mereka juga pernah melakukan penyerangan ke Vatikan dan Myanmar gitu. Nah, jadi targetnya itu memang kebanyakan adalah negara gitu atau organisasi-organisasi besar gitu. Nah, biasanya grup hacker yang targetnya negara begitu dan menggunakan tools APT, Advanced Persistent Threat gitu. Ini adalah jenis penyerangan yang high level kalau di dunia hacker gitu. Biasanya disponsori oleh negara atau disponsori oleh organisasi-organisasi besar begitu. Sehingga targetnya itu kalau dia menargetkan sesuatu biasanya berhasil gitu. Bagaimanapun caranya dia mencoba, kalau menggunakan tools cyber weapon nggak berhasil, dia menggunakan social engineering, dia ngirim orang seolah-olah jadi petugas pembersihan, seolah-olah dia jadi penjual di dekat kantor kita gitu. Apapun akan dilakukan supaya tujuannya dia bisa menginjeksikan malware atau membuka celah keamanan yang ada di sistem kita. Oleh karena kita harus hati-hati gitu. Nah, di Indonesia ini, kalau Sobat Siber pengen tahu, institusi pemerintah kita sebenarnya itu masih lemah sistem keamanannya. Kenapa? Per hari ini hari ini tanggal 13 September, begitu, ini ada sekitar 33.872 expose terhadap page GoID yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi ada 33.872 page gitu, sistem yang berhasil diretas. Kemudian ada sekitar 8.868 single IP gitu. Jadi banyak IP yang berhasil diretas. Di antara sebanyak itu ada 25.000 yang mengalami defacement. Defacement itu tampilannya dirubah, kayak kemarin Setcap gitu, tampilannya jadi dirubah gitu. Nah, bayangkan, ini situs GoID loh.
ada LIPI, punya LIPI Go ID, ada dumaikota.go.id, kemudian ada kejarikebumen.go.id, ada wonosobo.go.id gitu. Dan banyak lagi lainnya, puluhan ribu lainnya gitu. Ini membuktikan bahwa sistem keamanan cyber di Indonesia ini masih lemah. Nah, kenapa lemah? Ini karena keamanan cyber belum menjadi prioritas di lembaga pemerintahan di negara kita gitu. Dianggapnya bahwa keamanan cyber itu adalah bukan yang harus diutamakan. Jadi lebih baik sistemnya yang diutamakan, sistemnya jalan, lancar, normal begitu, bisa digunakan dengan masyarakat, bisa melayani masyarakat begitu. Ya bagus juga gitu. Tetapi ketika tidak sadar bahwa ketika kita melakukan koneksi sistem kita ke internet, disitulah celah kerawanan ada. Sehingga orang-orang yang memang mereka punya kepentingan terhadap Indonesia gitu, atau punya kepentingan yang negatif terhadap pemerintah kita gitu, mereka akan berusaha untuk mencoba meretas situs-situs Go ID ini gitu. Nah, kita harus sadar bahwa kita ini belum kuat. Supaya kita kuat gimana? Ya kita harus membuat standar-standar keamanan yang memang sudah banyak diberikan oleh BSSN, Badan Siber Sandi Negara, oleh Badan Standarisasi Nasional, Kominfo, dan lain-lain begitu. Ada itu aturan-aturan bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat. Bagaimana supaya sistem kita ini tidak gampang dihack. Kalaupun ternyata dihack, bagaimana supaya data kita ini ketika dicuri sama hacker tidak akan bisa membaca isinya karena datanya kita encrypt gitu. Banyak cara-caranya, banyak standar-standarnya. Yang jadi masalah adalah ketika para pemimpin dari institusi negara ini tidak memiliki security awareness yang cukup terhadap cyber security, akhirnya dibiarkan saja. Begitu. Contohnya misalkan, untuk membeli firewall yang harganya 1 miliar, atau membeli server harganya 5 miliar, itu murah menurut para bos-bos itu, menurut para pimpinan itu gitu. Dianggapnya oke lah kita beli gitu karena emang kita butuh. Tapi untuk upgrade SDM yang mungkin harganya sekitar 14 atau 15 juta, dianggapnya mahal sekali. Bagaimana ceritanya kita mau punya sistem yang sangat hebat, yang sangat kuat begitu, tetapi SDM yang mengawakinya kemampuannya kurang. Ya pasti akan berantakan sistem kita, ya pasti akan dihack gitu. Nah, inilah beberapa kelemahan yang ada di Indonesia gitu, di pemerintahan kita, sehingga kita selalu mendengar instansi ini dihack, instansi itu di-deface, instansi ini bocor dan lain-lain gitu. Oke, terus bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana supaya kita ini bisa aman begitu? Selain tadi menerapkan aturan-aturan standar yang sudah ada gitu. Nah, begini. Kan kita belum tahu nih sebenarnya 10 lembaga ini siapa saja. Mana saja KL yang dihack ini. Tetapi anggap saja sebenarnya kita ini menjadi korban. Institusi Anda ini menjadi korban. Oleh karena itu, langkah pertama adalah segera lakukan deep vulnerable assessment gitu. Jadi dicek sistemnya, penetration test sistemnya gitu, baik dari luar ataupun dari dalam, untuk memastikan bahwa tidak ada celah-celah keamanan yang mungkin bisa terjadi, yang bisa menjadi jalan masuk si hacker ke dalam sistem kita, ya. Kemudian setelah kita melakukan vulnerable assessment, itu juga kita lanjutkan dengan pentest gitu. Jadi pentest ini kita bisa sewa hackers, kita bisa sewa konsultan security gitu. Ya bayar dikit nggak apa-apa lah gitu, tapi sistem kita aman gitu. Hire mereka. Kalau misalkan di pemerintah sebenarnya bisa minta BSSN gitu, secara gratis gitu. Tapi kan BSSN terbatas SDM-nya, ya kan? Untuk nunggu jatahnya akan di assessment kan pasti butuh waktu lama. Oleh karena itu, keluarkanlah budget lah sedikit lah gitu. Sewa white hackers gitu, yang bisa melakukan penetration test kepada sistem kita. Mereka report di mana celah keamanannya, kemudian di mana tempat-tempat yang harus kita tambal dan lain-lain begitu. Nah, selanjutnya kalau bisa, kita menggunakan teknologi namanya honeypot. Apa sih honeypot itu gitu? Kok kayak kayak habis pot gitu ya? Bukan. Honeypot ini adalah suatu sistem gitu, sistem pengalihan. Jadi kita membuat server dummy, server bohong-bohongan begitu, di samping server asli kita.
nanti ketika hackers mencoba masuk ke dalam sistem kita, itu akan dialihkan ke sistem honeypot ini gitu. Jadi mereka merasa bahwa mereka berhasil melakukan hacking, mereka berhasil melakukan hack, padahal sebenarnya yang mereka hack itu adalah server palsu dengan data-data palsu gitu. Sehingga ketika mereka puas ya sudah, mereka ngambil data-data itu, padahal itu data-data yang nggak ada gunanya gitu. Nah itu penting, kenapa? Karena kadang-kadang kalau si hacker ini merasa susah masuk ke dalam sistem kita, dia akan berusaha mencari tools-tools yang lain, dia akan mencari jalan-jalan cara-cara yang lain supaya mereka bisa masuk ke sistem kita gitu. Tapi kalau mereka kita kasih jalan gitu, oh gampang nih masuk nih, mereka nggak akan cari-cari lagi. Oh saya udah berhasil ngambil. Oh ternyata infonya nggak berguna, yaudah saya nggak mau nge-hack situ lagi lah gitu. Nah itu fungsinya gitu. Nah kita bisa trap si hacker itu, kita isolasi hanya di server honeypot tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu punya sensor cyber threat intelligence. Apa sih ini? Kok kayaknya ribet banget gitu. Nah, sebenarnya enggak. Istilah gampangnya itu kita perlu punya satpam lah gitu. Yang ada di depan sistem kita gitu. Namanya kalau di dunia teknologi ini namanya cyber threat intelligence. Jadi kita pasang sensor di router atau bahkan di PC atau di server begitu. Yang nanti sensor itu akan memberikan alert kalau misalkan ada paket-paket yang berbahaya, misalkan malware begitu, atau percobaan hacking gitu, melakukan scanning dan lain-lain begitu, sehingga bisa terdeteksi sebelum si hacker ini benar-benar bisa mengirimkan malware ke sistem kita atau benar-benar berhasil masuk ke dalam sistem kita gitu. Nah ini BSSN sudah punya, BIN juga sebenarnya sudah punya gitu. Nah manfaatkan itulah kalau kita tidak bisa bikin sendiri begitu. Kalau bisa bikin sendiri ya bagus begitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa karena tidak ada anggaran, manfaatkan fasilitas yang sudah ada begitu. Kan tinggal koordinasi. Nah, ini koordinasi ini juga menjadi masalah di Indonesia begitu. Ketika terjadi masalah besar seperti ini, pada bingung nih, pada nyalah-nyalahin nih. Kominfo ditanya bagaimana masalah peretasan 10 kementerian lembaga ini, bilang tanggung jawabnya BSSN. BSSN bagaimana masalah ini? Nggak jawab gitu. Ya kan? Nah ini membuat masyarakat bingung. Oleh karena itu harusnya koordinasi lah yang baik gitu. Nah cyber threat intelligence ini kita manfaatkan dengan baik supaya apa? Supaya kita punya pertahanan awal gitu. Sehingga kita bisa tahu nanti begitu ada malware yang masuk, ada percobaan peretasan yang masuk begitu, itu bisa kita isolasi, kita ambil malware-nya, kita share ke teman-teman yang lain, sehingga mereka tidak akan mendapatkan serangan yang sama dengan serangan yang berhasil kita monitor tadi gitu. Nah itu cyber threat intelligence. Kemudian yang terakhir gitu, yang cukup penting juga ini adalah kita mengimplementasikan tata kelola keamanan siber yang baik. Nah ini penting ini. Jadi keamanan cyber itu bukan hanya tanggung jawab orang IT. Nah ini yang kadang-kadang salah diartikan, dianggapnya bahwa keamanan cyber itu full tanggung jawabnya orang IT gitu. Sehingga apa? Sehingga yang lainnya cuek-cuek saja gitu. Orang IT-nya mati-matian, ngamanin server, ngamanin sistem begitu. Tetapi bosnya malah enak saja nempelin password di layar komputer. Kemudian staff-staff yang lain mereka enak saja pasang kode wifi atau password wifi di sembarangan tempat sehingga orang bisa masuk dan lain-lain begitu. Harusnya nggak boleh gitu. Jadi buat tata kelola yang bagus, tata kelola keamanan informasi yang bagus, kan standarnya sudah ada begitu. Nah nanti ditambah dengan aturan hukum yang ada, undang-undang perlindungan data pribadi misalkan, atau undang-undang keamanan dan ketahanan cyber begitu, itu akan memperkuat ketahanan cyber dan kedaulatan cyber yang ada di Indonesia. Nah, saya pikir itu saja Sobat Cyber. Mohon maaf nih kalau misalkan bahasanya agak berat sedikit gitu, tapi saya berusaha menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti begitu. Intinya adalah ini sebenarnya alert buat pemerintah kita, alert untuk Indonesia bahwa kita ini harus waspada. Karena Indonesia ini menjadi sasaran empuk saat ini negara-negara luar yang pengen menguasai Indonesia. Bukan menguasai dalam arti fisik ya, pengen nyerang gitu, enggak. Tapi menguasai sisi ekonomi, menguasai sisi sosial, menguasai budaya dan lain-lain gitu. Oleh karena itu, kita harus benar-benar waspada. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat konten kita kali ini. Apabila Sobat Cyber semuanya berkenan, senang terhadap konten ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa
tekan tombol loncengnya biar dapat info-info baru kalau ada konten-konten baru. Terima kasih. Salam Cyber Indonesia.